Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian seperjuangan dalam pasca sarjana, khususnya teman-teman prodi PAI pasca sarjana yang Parepare. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan terkait masalah tugas dari Pak Usman terkait masalah resensi dari 5 artikel yang telah dikumpul. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait masalah kelebihan dan kekurangan dari 5 aplikasi yang saya resensi dari 5 artikel yang saya telah resensi. Adapun yang aplikasi itu yang pertama ada Edmodo, yang kedua ada Psikologi, ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Canva, dan yang terakhir ada aplikasi ada aplikasi Zoom-nya juga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk yang pertama itu pada aplikasi Edmodo, di mana Edmodo merupakan sebuah platform berbasis online yang dibangun menggunakan konsep social networking berbasis microblogging. Edmodo dibuat untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar online yang aman. Edmodo juga diperuntukkan bagi guru dan siswa dengan mengutamakan privasi siswa. Dengan Edmodo, pembelajaran berbasis online dapat berjalan karena baik guru, siswa, maupun siswa yang menjadi pengguna dapat menciptakan konten-konten berbasis tulisan, baik itu dokumen, maupun video, audio, foto, serta link, dan yang lain-lain. Aplikasi Edmodo juga sangat mendukung proses pembelajaran secara daring karena terdapat menu-menu yang lengkap pada aplikasi Modo. Mulai dari share materi dari berbagai sumber, pembagian tugas dan kuis kepada yang dapat diakses secara online, guru juga dapat langsung melakukan penilaian dengan cara memantau siswa yang sudah maupun belum menyelesaikan tugasnya. Manfaat bagi peserta didik melalui Edmodo, peserta didik dapat menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian mengecek tagihan-tagihan tugas dan kuis yang harus diselesaikan Jadi Edmodo ini sangat membantu sekali bagi dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran daring. Tadi yang saya jelaskan bahwa di mana dalam fitur-fitur yang ada pada Edmodo sangat membantu sekali karena kita bisa membagikan share link kepada peserta didik kita. Kemudian kita juga bisa membuat kuis di dalam Edmodo ini, dan bahkan kita bisa memantau dari aktivitas siswa kita hanya dengan melalui Edmodo. Namun tentunya yang namanya aplikasi pasti setiap itu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari aplikasi Edmodo ini, yang pertama, Edmodo memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan bagi para penggunanya. Nah, kemudian yang kedua, Edmodo dapat digunakan untuk berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, SVH, HTML, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga itu Edmodo juga hadir dalam bentuk aplikasi dan juga dapat dibuka di smartphone. Nah, jadi ini juga dapat memberikan kemudahan baik itu seorang pendidik maupun peserta didik dengan hadirnya Edmodo yang bisa dipakai dalam smartphone, sehingga bisa dikatakan dimanapun bisa dipakai. Artinya memudahkan bagi peserta didik dan pendidik karena bisa dipakai melalui smartphone. Namun di samping kelebihannya, terdapat pula kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi Edmodo ini. Di mana yang pertama, Edmodo tidak terintegrasi dengan berbagai jenis sosial media. Edmodo hanya tersedia dalam bahasa Inggris,
Kemudian yang ketiga, Edmodo tidak memiliki fasilitas video conference. Nah, jadi inilah kekurangannya. Yang pertama tadi, dia tidak ada koneksi dengan keterkaitan dengan media-media yang sosial media-media yang lain. Kemudian Edmodo hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga kekurangannya karena apalagi pendidik dan peserta didik yang kurang mampu dalam bahasa Inggris, maka ini adalah menjadi sebuah kesusahan bagi kita ketika menggunakan Edmodo yang kemudian tidak mengetahui bahasa Inggris atau tidak paham bahasa Inggris. Kemudian kekurangannya juga kita tidak bisa melakukan video conference bersama peserta didik. Jadi hanya sekedar mengirim tugas dan sebagainya tanpa adanya tatap muka melalui video conference. Kemudian aplikasi kedua yang saya ingin sampaikan yaitu aplikasi psikologi. Yaitu adalah situs yang menggabungkan antara jejaring sosial dan LMS. Di samping dengan tampilan psikologi yang menarik, kita juga bisa berinteraksi sosial sekaligus belajar. Nah, jadi ada beberapa juga kelebihan dari aplikasi psikologi ini, yaitu yang pertama, fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, ada yang namanya kursus. Ini namanya bisa membuat grup kursus, yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah pelajaran, misalkan matematika, bisa dibuatkan sebuah kursus itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga namanya kelompok. Nah, jadi psikologi ini juga bisa membuatkan sebuah grup, yaitu fasilitas untuk membuat kelompok. Bisa juga ya koneksi dengan Facebook. Kemudian selanjutnya kelebihannya itu tersedianya fasilitas absensi yang digunakan untuk mengecek kehadiran peserta didik. Jadi pada aplikasi sosiologi ini terdapat pula fasilitas absensi. Jadi melalui juga dapat memudahkan kita dalam mengecek kehadiran peserta didik kita. Kemudian fasilitas analitik untuk melihat semua aktivitas peserta didik pada setiap kursus, asesmen, discussion, dan aktivitas yang lain yang kita siapkan untuk peserta didik. Nah, juga ini salah satu kelebihannya dari aplikasi ini, kita bisa mengetahui apa saja yang dilakukan atau aktivitas peserta didik kita. Kemudian psikologi bisa melakukan pengaturan atau moderasi terhadap user yang ingin bergabung pada grup atau kelas kita. Nah, ini juga kelebihannya bagi usernya atau adminnya dapat diatur. Ini bisa gabung, ini tidak bisa. Nah, ataukah bisa juga langsung only invite. Langsung semua bisa gabung. Jadi khusus untuk penggunanya bisa dipilih-pilih siapa yang bisa ikut masuk pada aplikasi ini. Kemudian kelebihannya selanjutnya adalah psikologi juga menyediakan fasilitas untuk mengelola nilai, hasil kuis atau aktivitas lainnya. Nah, jadi aplikasi psikologi juga terdapat fasilitas bagaimana kita bisa menilai dari hasil kinerja-kinerja yang telah kuis yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian di samping kelebihannya terdapat pula kekurangannya, yaitu kekurangan pertama diperlukannya internet ketika mengakses. Nah, jadi ini yang menyebabkan juga salah satu kelemahan karena kita harus memiliki internet. Dan ini tidak bisa diakses untuk kita bisa mengolah aplikasi psikologi ini. Kemudian yang kedua, tampilan home yang kurang interaktif sehingga pengguna pertama kali mengakses akan sedikit kesulitan untuk mengenali fitur-fitur yang ada di psikologi. Kemudian yang ketiga, pengaturan bahasa yang kurang variatif, belum mendukung bahasa Indonesia. Nah, lagi-lagi pada aplikasi psikologi ini belum didukungnya adanya bahasa Indonesia, sehingga membuat kesulitan bagi para pendidik maupun peserta didik yang
tidak memahami dengan bahasa Inggris. Kemudian yang kekurangan selanjutnya, konten pada versi mobile kurang lengkap. Nah, khusus ketika dijadikan dimasukkan di dalam mobile, fitur-fiturnya itu tidak lengkap. Kemudian 5, kurangnya fasilitas untuk siswa jika dibandingkan dengan fasilitas untuk guru ataupun pengajar. Nah, jadi pada aplikasi psikologi ini adanya pembedaan fasilitas bagi guru dan peserta didik. Jadi fasilitas untuk siswa ini sangat kurang ketika dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan untuk guru pada aplikasi psikologi. Iya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, Google Sheet. Nah, pada dasarnya Google Sheet merupakan layanan web hosting gratis yang disediakan oleh Google. Dalam menggunakan Google Sheet, pengguna dapat membuat sebuah web yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan internet. Google Sheet juga dilengkapi dengan banyak fitur template dan desain yang menarik, yang mudah untuk digunakan. Di samping juga dokumen dan file-file penting secara gratis pada layanan Google Sheet. Pengguna juga dapat membagikan secara online, meskipun terdengar sangat fungsional dan menarik. Google Sheet juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu Google Sheet disimpan pada domain Google atau .com, sehingga mesin pencarian akan mudah mengindeks atau mendapatkan halaman-halaman web yang telah kita pasang. Kemudian kelebihan yang kedua, Google Sheet dapat diakses menggunakan banyak gadget yang disediakan oleh Google maupun luar Google. Kemudian ketiga, Google Sheet menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dukungan dan bantuan yang tersedia cukup banyak. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, fungsi-fungsi yang ada seperti analitik, webmaster tool, dan AdSense dapat digunakan dengan mudah dan hanya perlu melakukan copy paste kode yang sudah disediakan. Tidak ada dukungan seperti script dan environment pada Google Sheet. Dengan demikian, web yang telah dibuat lebih aman dari script yang tidak dikenali yang berpotensi bahaya. Kemudian Google Sheet merupakan layanan gratis dari Google. Nah, jadi ini salah satu keuntungannya juga merupakan layanan gratis. Jadi tidak ada berbayar. Kemudian gratis penyimpanan online sampai 100 MB. Megabyte. Kemudian mudah dibuat bahkan bagi pemula, bagi itu yang baru menggunakan. Kemudian adapun kekurangannya pada Google Sheet ini tidak ada fitur drag and drop untuk mendesain halaman web, sehingga harus melakukan pengaturan sendiri. Kemudian kedua, karena Google Sheet tidak mendukung script and environment, maka pengguna harus mencari sendiri menggunakan gadget tertentu untuk dapat menggunakannya. Iya. Pada yang keempat ini aplikasi Canva. Nah, ini Sudah berapa, Pak? Aplikasi yang Sudah berapa yang dipaparkan? Ini sudah masuk pada aplikasi keempat ini. Oh, alhamdulillah. Lanjut. Aplikasi Canva. Nah, ini sebenarnya tidak asing lagi karena sekarang itu sudah banyak para pendidik yang menggunakan aplikasi Canva yang menjadi pendukung dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Canva merupakan program desain online yang menyediakan bermacam peralatan seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafis, dan infografis, serta banyak lagi yang masih lainnya yang terdapat pada Canva. Tentunya dari Canva ini juga memiliki ada beberapa kelebihan serta kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu desain grafis yang beragam, mulai dari animasi, template, dan nomor halaman yang menarik. Nah, memang dalam Canva ini banyak sekali desain-desain grafis yang disediakan.
baik itu yang ada animasinya, ada dan sebagainya sekali yang terdapat dalam Canva. Ya, saya juga sering menggunakan Canva ketika mau melakukan presentasi. Sering saya sekali mengambil atau melihat contoh-contoh desain presentasi di Canva, karena banyak sekali yang menarik, hal yang baru yang saya lihat dalam mendesain sebuah presentasi itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam mendesain, karena banyak fitur yang telah disediakan dan memuat fitur drag seperti drop. Jadi memang dalam Canva juga banyak sekali fitur-fiturnya. Kemudian menghemat waktu karena dapat mendesain secara praktis. Nah, ini juga salah satu kelebihannya Canva, itu desain-desain atau template-template yang disediakan di Canva itu bisa diedit, bisa didesain ulang dan bisa diedit melalui aplikasi Canva itu sendiri. Jadi sambil mencari di Canva fitur-fitur atau desain-desain yang ingin dicari, maka bisa juga langsung diedit di aplikasi Canva itu. Kemudian memiliki resolusi gambar yang baik dan slide media Canva dapat dicetak secara otomatis dengan pengaturan ukuran cetakan. Nah, ini juga resolusi atau kualitas gambar yang ada pada Canva itu sangat baik. Kemudian slide-slide medianya juga dapat dicetak secara otomatis. Kemudian kelebihan selanjutnya itu tidak hanya bisa diakses melalui laptop, Canva juga digunakan dengan ponsel. Nah, ini juga kelebihannya, tidak mesti harus pakai laptop baru bisa mengakses Canva. Sendiri di mobil saya atau handphone Android saya terdapat aplikasi Canva yang sering saya pakai ketika mau mengajar. Kemudian dapat diunduh dengan berbagai format penyimpanan seperti PDF, PNG, sehingga untuk menerapkan presentasi offline dapat dikolaborasikan dengan media lain seperti PowerPoint. Nah, ini juga salah satu kelebihannya karena kita bisa mengunduh atau mendownload desain-desain yang ada pada Canva, baik itu file tentang presentasi, contoh-contoh desain-desain presentasi, poster, dan sebagainya, itu ada semua di Canva dan bisa di-download dengan format PDF dan PNG. Namun dari kelebihan itu semua terdapat pula kekurangannya. Di setiap aplikasi itu di samping memiliki kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Pertama, untuk Canva ini ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, hanya bisa diakses secara online. Nah, lagi-lagi harus online baru bisa diakses ini Canva. Jadi kalau tidak ada kuota atau internet yang tidak bersahabat, jaringan yang tidak bersahabat, maka otomatis aplikasi Canva ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita pakai untuk dalam mengunduh maupun mendesain di dalam aplikasi Canva. Kemudian beberapa fitur baru bisa diakses dengan akun premium. Nah, ini juga salah satu kekurangannya, karena fitur-fitur yang ada di Canva itu sebenarnya ada beberapa yang gratis atau premium, ada juga yang berbayar. Jadi kalau mau kita biasanya kalau kemarin itu memang harus dibayar dulu. Kemarin itu kalau tidak salah yang pakai itu 70.000 dalam 1 bulan. Harganya itu Canva, baru bisa banyak yang bisa di-download pun diedit. Kemudian yang ketiga, butuh sinyal internet yang stabil. Nah, yang saya katakan bahwa kalau Canva itu harus memiliki internet yang stabil, karena ketika internetnya yang tidak mendukung baik, maka prosesnya pun dalam Canva itu sangat lama loading ketika jaringan internetnya tidak stabil. Kemudian yang keempat, desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Memang kalau desain video di Canva itu agak lama waktunya ketika di-download. Lagi kalau berapa menit, tergantung menitnya juga, kemudian resolusi gambarnya juga semakin tinggi maka semakin lama juga di-download. Kemudian belum adanya fitur insert tabel untuk membuat slide presentasi. Ya, jadi dalam kekurangannya juga ini tidak ada fitur insert tabel untuk membuat slide presentasi. Kemudian yang terakhir, beberapa kode
warna menjadi buram ketika diunduh. Nah, jadi ada memang beberapa warna yang dalam Canva itu buram ketika diunduh. Kemudian saya sampaikan bahwa di dalam Canva itu sebenarnya sambil mendesain di dalam Canva sebenarnya kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui aplikasi Canva ini. Nah, ketika ada yang berbakat untuk mendesain sebuah media pembelajaran atau apa, ketika di Canva itu bisa memasukkan hasilnya, kemudian tapi prosesnya juga agak-agak panjang, tapi ketika sudah terdaftar di Canva sebenarnya kita bisa mengambilkan pundi-pundi rupiah, karena semakin banyak yang unduh hasil karya kita, mungkin semakin banyak juga pundi-pundi rupiah yang akan kita dapatkan di Canva itu. Kemudian yang terakhir aplikasi yang saya ingin jelaskan yaitu aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita semua terkait masalah aplikasi Zoom ini, karena yang paling sering dipakai pada saat ada pembelajaran. Contohnya seperti sekarang ini kita tetap memakai aplikasi Zoom itu sendiri. Jadi aplikasi Zoom itu ada beberapa kelebihan, yaitu Zoom Meeting lebih mudah digunakan. Nah, ya, yang saya rasakan memang sih, nah mungkin kita sama rasakan memang Zoom paling mudah digunakan karena cuman masukkan kodenya dengan passwordnya dengan ID meetingnya, selesai. Kita sudah bisa join di kelas Zoom itu sendiri. Kemudian yang kedua, lebih efektif dan efisien, sehingga mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran di rumah tanpa harus datang ke kampus. Nah, ini juga salah satu kelebihannya ketika menggunakan aplikasi Zoom, ya dimanapun ya kita bisa melakukan pembelajaran. Jadi tidak mesti di ruangan kelas kita bisa melakukan pembelajaran, tapi dengan adanya aplikasi Zoom ini dimanapun kita bisa melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Kemudian kualitas suara dan video cukup baik. Memang kualitas suara juga dalam Zoom itu cukup baik, sehingga ketika didengarkan sangat jelas juga bagi pendengar ketika kita menggunakan aplikasi Zoom ini. Kemudian fitur-fitur Zoom Meeting menarik dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, dengan Zoom Meeting ini bisa bertatap muka seperti halnya kelas konvensional. Nah, jadi salah satu keunggulannya juga dari Zoom ini kita bisa melihat bertatap muka melalui aplikasi ini seperti halnya kita sedang belajar dalam suatu kelas bersama. Nah, kemudian kekurangan dari aplikasi Zoom ini, sinyal atau koneksi yang tidak stabil akan membuat keluar masuk aplikasi Zoom Meeting. Nah, memang ketika internet kita atau koneksi sinyalnya kita tidak stabil, terkadang kita akan keluar sendirinya dari aplikasi Zoom itu. Namun ketika stabil kembali, mungkin langsung masuk lagi. Seperti itu. Jadi ketika menggunakan aplikasi Zoom, memang harus mencari tempat-tempat yang sinyalnya itu bagus dan stabil, sehingga tidak lagi terjadi namanya keluar masuk dari aplikasi Zoom. Kemudian yang kekurangan yang kedua itu boros kuota. Nah, ini juga memakan banyak kuota ketika menggunakannya, karena melakukan video conference sehingga memakan banyak kuota. Kemudian kekurangannya itu Zoom Premium yang tergolong mahal. Jika tidak menggunakan Zoom Meeting yang premium, maka akan keluar masuk aplikasi tersebut setiap 40 sampai 45 menit. Ini yang sering terjadi keluhan, karena terkadang apalagi yang masih Zoom Premium itu ketika menggunakannya itu hanya batasnya sampai 40. Jadi ketika kita melakukan presentasi ataupun sedang berbicara, tanpa kita sadari sudah sampai 40 menit, dan itu langsung otomatis keluar dari aplikasi Zoom ini. Jadi ini salah satu kekurangannya dari aplikasi Zoom yang masih premium. Kemudian yang terakhir itu terkadang tidak fokus terhadap penjelasan materi jika metode maupun media yang digunakan tidak menarik. Nah, ini juga sebenarnya salah satu kekurangannya. Terkadang ketika digunakan metode yang diterapkan dalam pembelajaran melalui aplikasi Zoom ini
yang terbilang metodenya kurang menarik serta materi-materinya yang tidak menarik pula, sehingga membuat kefokusan para peserta didik itu tidak lagi berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang sempat saya presentasikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari berbagai aplikasi yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan dapat membantu kita semua dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya adanya media ini salah satunya tujuannya adalah untuk memudahkan baik itu pendidik maupun peserta didik dalam melakukan sebuah proses pembelajaran itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi